Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Bagus Prasetyo dari SMKN 1 Adiwarna. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah course dari Adinusa yang berjudul Docker Fundamental. Berikut ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu pertama ada VM dan kontainer, kedua ada kelebihan kontainer, tiga Docker volume, yang empat image dan registry, yang terakhir ada Docker Compose. Kita langsung saja ke yang pertama, apa itu VM? VM adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan menjalankan sistem operasi secara virtual di dalam sistem operasi utama. Dengan menggunakan VM, kita bisa membuat lingkungan terisolasi untuk menjalankan sebuah aplikasi atau sistem operasi yang berbeda tanpa perlu perangkat keras tambahan. Jadi, VM bekerja dengan cara meniru perangkat keras komputer, sehingga software atau sistem operasi yang dijalankan di dalamnya berpikir sedang berjalan di komputer fisik. Salah satu manfaat utama dari VM adalah kemampuannya untuk melakukan pengujian atau penggunaan aplikasi yang berbeda-beda tanpa mengganggu sistem utama. Yang selanjutnya, apa itu kontainer? Kontainer adalah paket terisolasi yang berisi aplikasi dan semua dependensi atau komponen-komponen yang dibutuhkannya. Ya, mirip dengan virtual machine, tapi lebih ringan dan cepat karena tidak memerlukan sistem operasi terpisah. Singkatnya, Docker Container lebih unggul dalam hal kecepatan, efisiensi, dan portabilitas. Sedangkan VM menawarkan isolasi yang lebih kuat untuk aplikasi yang memerlukan virtualisasi penuh dari OS atau sistem operasi ya. Kemudian ada kelebihan kontainer. Kelebihan kontainer yang pertama itu ada ringan dan efisien. Jadi kontainer itu hanya memvirtualisasikan aplikasi dan dependensinya itu di atas sistem operasi host. Yang berarti setiap kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dan membuatnya jauh lebih ringan dan cepat dibandingkan VM yang biasanya memerlukan hypervisor dan virtualisasi seluruh sistem sehingga mengonsumsi lebih banyak sumber daya. Ya, gitulah. Kedua itu ada booting lebih cepat. Kontainer dapat dijalankan hampir secara instan karena tidak perlu memuat seluruh sistem operasi. Hal ini meningkatkan kecepatan pengembangan, testing, dan deployment. Yang ketiga ada portabilitas. Aplikasi dalam kontainer dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perubahan karena kontainer mengemas aplikasi beserta semua dependensinya. Yang keempat ada sumber daya. Kontainer menggunakan sumber daya lebih efisien karena hanya menjalankan komponen yang diperlukan aplikasi. Hal ini memungkinkan lebih banyak kontainer untuk dijalankan di dalam satu host, sedangkan VM memerlukan sumber daya lebih besar untuk memvirtualisasi seluruh OS sehingga mengurangi jumlah VM yang dapat dijalankan di satu host. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, ada Docker Volume. Docker Volume adalah mekanisme penyimpanan data yang digunakan oleh Docker untuk menyimpan dan berbagi data antar kontainer, data antar kontainer dan host. Volume memisahkan data dari siklus hidup kontainer sehingga data tersebut tetap tersedia bahkan jika kontainernya dihentikan atau dihapus. Inti dari Docker Volume yaitu Docker Volume memudahkan kita dalam persistensi data, pengelolaan data, dan berbagi data. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Docker Image dan Registry. Docker Image adalah template read-only yang berisi semua instruksi, file system, dan dependensi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi di dalam sebuah Docker container. Jadi image merupakan blueprint atau cetak biru dari sebuah kontainer yang berisi semua komponen seperti sistem operasi, library, dan kode aplikasi. Kemudian ada Docker Registry. Docker Registry adalah layanan yang digunakan untuk menyimpan, mendistribusikan Docker image. Docker Registry memudahkan proses berbagi dan mendistribusikan image antar tim, lingkungan, bahkan publik. Jadi Docker Registry ini merupakan tempat penyimpanan pusat yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, mengunduh, serta mengelola image yang dibangun menggunakan Docker. Kalau boleh saya analogikan, itu Docker Registry itu seperti aplikasi Canva yang di dalamnya itu ada beberapa template-template untuk membuat PowerPoint ya. Sedangkan di Docker Registry ini ada beberapa template-template atau image yang digunakan untuk membuat kontainer. Ya, begitulah. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu Docker Compose. Docker Compose adalah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-kontainer di Docker. Dengan Docker Compose, kita bisa mendeskripsikan konfigurasi dari beberapa layanan aplikasi dalam satu file konfigurasi yang disebut Docker Compose YAML. File ini berisi definisi layanan, jaringan, dan volume yang digunakan oleh kontainer tersebut. Jadi dengan sekali perintah, Docker Compose bisa menjalankan semua kontainer yang diperlukan sesuai dengan konfigurasi yang ditulis di file tersebut. Ya, kesimpulannya Docker Compose inilah sangat mempermudah manajemen dan orkestrasi layanan-layanan aplikasi ya yang berbasis kontainer Docker. Sekiranya itu saja materi tentang Docker fundamental yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.